meneguhkan kami. Tuhan, Engkau memberkati kami di pagi ini, bahkan hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami di hadapan melayakkan kami. Memanggil namamu, merenungkan firman-Mu agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sampaikan isi hati bagi kami. Kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam doa peduli di misi desa Tuhan Yesus. Terima kasih pada setiap kami yang mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini untuk kita renungkan yaitu memikirkan perkara yang di atas. Tentu kita peduli misi desa, tentu kita ada karena memikirkan perkara yang di atas. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita ada peduli misi desa, kita peduli kepada desa, kita memikirkan karena kita memikirkan perkara yang di atas. Apa yang perkara yang di atas itu? Tentu selalu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, khususnya dalam mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1-2, begini firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose pasal 3 ayat 1-2 berkata bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kelompok peduli misi desa, kita tentu memikirkan perkara yang di atas. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita dipanggil untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita memikirkan hal-hal yang menjadi visi dan misinya Allah kepada dunia ini tentunya, ya, di mana Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Tentu ada satu visi dan misi yang tentu visi dan misi ini juga harus kita kerjakan, yaitu mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, memikirkan perkara yang di atas artinya fokus hidup kita harus tertuju kepada Allah, bukan semata-mata hal-hal yang duniawi yang bersifat sementara, bersifat temporary, bersifat sementara. Karena hal itu adalah hal yang sementara, itu adalah hal yang bukan hal yang kekal, tetapi itu sementara. Yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita hal-hal yang keinginan-keinginan daging itu hal-hal yang sementara, tetapi keinginan roh adalah hal-hal yang kekal. Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup mengutamakan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat memikirkan perkara yang di atas. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memikirkan misi, saudara. Kalau tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah memikirkan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu di mana ini merupakan misi Allah yang harus kita lanjutkan. Di mana Yesus sudah memulai misi itu, yaitu dengan rela dan mati di kayu salib menebus semua umat manusia, tapi untuk hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Maka saudara kasih Tuhan, kita butuh berjuang untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya Tuhan segera datang. Itu ketika Injil diberitakan kepada seluruh dunia dan sampai ke pelosok-pelosok, dan juga banyak yang berkenan di hati Tuhan tentunya, ya, berkenan yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, ya, bukan hanya tahu bahwa Yesus sudah menebus dosa, tapi benar-benar percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Makanya darah Yesus tercurah bagi setiap manusia di muka bumi ini, tetapi keselamatan untuk surga itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau tidak percaya tentu binasa. Maka saudara kasih Tuhan, ini hal yang penting kita harus lakukan
Dan tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa memikirkan perkara yang di atas, artinya hal-hal yang bersifat kekekalan, yang hal-hal yang memuliakan Tuhan, atau hal-hal yang mentuntaskan amanat tanggung Tuhan Yesus, atau hal-hal yang kekal tentunya ya, hal-hal kekal itu surga yang kekal. Saudara, mungkin ada banyak orang atau mungkin jemaat berkata bahwa mana mungkin bisa kita memikirkan yang di atas atau memikirkan surga. Biarlah Tuhan saja yang memikirkan itu. Ada jemaat berkata seperti itu, tapi kita sebagai hamba Tuhan harus meluruskan bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang kekal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia. Karena tanpa uh, hal itu, maka Tuhan akan mungkin belum akan datang. Tetapi ketika kita mentuntaskan amanat Tuhan Yesus, di mana setiap orang memikirkan perkara yang di atas, hal-hal yang kekal, maka Tuhan akan segera mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Maka saudara kasih Tuhan, orang yang memikirkan perkara yang di atas adalah orang-orang yang memfokuskan pikirannya kepada hal-hal kekal, seperti kehidupan di sorga, kehendak Tuhan, dan karakter Kristus. Tiga hal ini memang tentu menjadi hal yang perlu kita renungkan, kita pikirkan. Hal-hal yang berbicara bagaimana kehidupan di sorga, ya, kehidupan di sorga, dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan juga karakter Kristus. Ya, kadangkala jemaat itu kalau atau ya jemaat uh, bertanya-tanya, itu kehidupan di surga itu seperti apa Pak Pendeta, kan gitu ya. Dan surga itu di mana gitu kan. Seringkali pertanyaan-pertanyaan hal-hal sepele seperti ini juga memang harus kita bisa terjawab. Kehidupan di surga itu kehidupan di mana di situ hal-hal yang tentu hal-hal yang rohani, tidak ada hal-hal yang daging karena di surga itu tidak ada darah dan daging, tapi hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena di mana kita akan memiliki tubuh kemuliaan sama seperti Kristus, maka di surga itu hidup yang menyembah kepada Tuhan, tidak ada hal yang hidup dalam kedagingan di sana, saudara. Maka kalau ditanya juga di mana surga, seringkali juga guru-guru sekolah minggu kewalahan ketika anak kecil, anak sekolah minggu bertanya, surga itu di mana kan itu kan? Ya, dan selalu kita harus bisa menunjukkan bahwa surga itu di mana. Ya, saudara. Surga itu tentunya harus kita tunjuk ke atas, karena Yesus naik ke atas. Di mana saudara kasih Tuhan, ini pertanyaan-pertanyaan sepele yang tentu harus membuat keyakinan kepada jemaat, ya, bahwa berarti surga ada. Tapi ketika kita tidak bisa menjawab dan meragukan jemaat, maka jemaat juga akan berpikir, ya, kalau pendeta kami tidak tahu surga di mana, bagaimana kita mau dikirim kepada siapa? Kepada kemana kan gitu ya. Maka saudara kasih Tuhan, orang yang memikirkan perkara yang di atas adalah orang yang memikirkan kehidupan di surga. Bagaimana kehidupan di surga nanti kita bisa berjuang di dunia ini untuk kita hidup di surga. Maka orang percaya itu kematian itu merupakan awal kehidupan. Orang percaya itu merupakan orang percaya itu tentu memiliki prinsip hidup adalah Kristus, mati keuntungan, di mana ketika kita mengalami kematian juga di dunia ini merupakan awal kehidupan kehidupan yang kekal di surga. Kemudian apa yang kita pikirkan juga kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Karena kehendak kita seringkali hal-hal yang uh, keinginan daging, saudara. Tapi kehendak Tuhan itu adalah hal-hal yang tentunya dari roh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karakter Kristus. Apa yang menjadi karakter Kristus itu menjadi karakter kita. Ya, kita mengenakan karakter Kristus, ya, saudaraku. Maka ini adalah orang-orang yang memikirkan perkara yang di atas. Adalah orang-orang yang fokus pada pikiran hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang sementara. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 2 berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memiliki pikiran atau memikirkan perkara yang di atas bukan berarti mengabaikan realitas kehidupan di mana kita sebagai manusia masih memiliki namanya makan minum, saudaraku, tetapi mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang kekal. Hati kita bukan kepada harta, hati kita bukan hal-hal yang kepada keinginan-keinginan daging, hal-hal hati kita bukan hanya memikirkan, mengarahkan hati kita hanya kepada hal yang sementara, tapi memikirkan hal yang kekal. Itu adalah apa namanya, memikirkan perkara yang di atas, mengarahkan hati, karena hati ini perlu, saudara, hati ini yang paling perlu kita jaga. Makanya katakan hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan hati, karena hati yang orang yang tidak bisa menjaga hatinya bisa menjadi sakit hati, dan juga kalau tidak bisa menjaga, kalau sudah menjadi sakit hati, bisa juga sampai penyakit atau kanker hati yang disebut dengan penyakit lever. Saudara kasih Tuhan, mari kita pikirkan perkara yang di atas.
Ketika kita hidup di dunia ini banyak tantangan dalam pelayanan, tentu saya percaya banyak tantangan. Ya, saya baru menggembalakan itu baru ya sangat masih muda, Mas Saudaraku, ya. Tapi saya melihat bahwa begitu banyak tantangan masalah yang kita hadapi dalam pelayanan, ya. Saya baru 3 tahun melayani, saudara, bukan menggembalakan. Tapi saya melihat justru yang paling sulit itu dihadapi itu bukan bukan jemaat, bukan non Kristen. Ya kadang-kadang yang kita paling sulit hadapi itu adalah sesama hamba Tuhan, ya, sesama hamba Tuhan, saudara. Jadi banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita tidak berfokus kepada tantangan itu. Ya, kita tidak berfokus kepada hal yang di dunia ini, tapi kita berfokus perkara di atas itu, misi, ya, melanjutkan misinya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita memikirkan perkara yang di atas? Yang pertama, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki doa, pujian, dan penyembah. Karena Allah bertata di setiap pujian. Ya. Kemudian melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu yang kita lakukan. Kemudian hidup kita berintegritas dan melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kita. Ini menjadi cara kita memikirkan perkara yang di atas. 3 aspek dalam memikirkan perkara yang di atas. Yang pertama, saya dengan cepat. Yang pertama adalah hanya mereka yang sudah lahir baru yang dapat memikirkan perkara yang di atas. Kalau orang tidak belum lahir baru, tidak akan mungkin dapat memikirkan perkara yang di atas. Dia akan berkata bahwa kita hidup masih di dunia ini. Hal-hal yang dunia ini yang perlu kita masih kita kerjakan. Boro-boro mau pikiran yang di atas. Maka saudara dalam Kolose 3 ayat 1a berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cara perkara yang di atas. Artinya kalau kita sudah lahir baru, dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, maka orang-orang inilah atau kita lah yang mencari perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas. Maka saudara kasih Tuhan, aspek yang pertama ini, hanya mereka lah yang sudah lahir baru yang dapat memikirkan perkara yang di atas. Orang yang sudah lahir baru pasti memikirkan perkara yang di atas. Karena dia tidak mau hanya memikirkan diri sendiri. Artinya dia memikirkan keselamatan banyak orang. Dia memikirkan hidup kekal, saudara kasih Tuhan. Ini menjadi tugas kita sebagai orang orang yang bermisi atau orang yang peduli dengan misi, saudara kasih Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus itu harus kita jangkau lewat seluruh kehidupan kita. Apa yang bisa kita kerjakan, ya, saudara kasih Tuhan. Dibangkitkan bersama dengan Kristus menunjukkan bahwa kita memiliki identitas baru sebagai anak Allah. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu ini. Ya. Identitas baru sebagai anak Allah. Kemudian kita tidak lagi hidup seperti manusia lama yang dikuasai oleh dosa. Bukan hanya tidak keinginan daging kita lagi yang menonjol, tapi keinginan Kristus. Apa yang berkenan di hati Kristus. Saudara kasih Tuhan, memang hal ini tidak mudah untuk kita kerjakan, tidak mudah untuk kita lakukan, saudara. Kita butuh perjuangan, kita butuh perenungan, ya, kita butuh berdiam diri di kaki Tuhan untuk merenungkan apa yang harus kulakukan, apa yang kita lakukan. Belakang ini saya menghadapi apa namanya tantangan dalam pelayanan, tapi saya berusaha untuk berdiam diri dan melakukan apa yang bisa kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara keseluruhan, saya melihat bahwa ketika kita berdiam diri, Tuhan yang berperan, ya, Tuhan yang melakukan apa yang bekerja buat kita. Kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan apa yang kita inginkan bagi kita. Tuhan akan membela kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan. Meminta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk memiliki rasa haus dan lapar akan hal-hal yang rohani seperti doa penyembahan dan bersaksi, tentu memberitakan Injil. Injil, kabar sukacita yang kita beritakan. Yang kedua, prinsip kedua, berfokus kepada kekekalan. Kolose 3 ayat 2 dikatakan tadi, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Kita harus fokus kepada kekekalan, saudara. Ya. Fokus kepada kekekalan. Maka visi gereja kami itu mempersiapkan jemaat menjadi umat yang layak dan berkarakter Kristus dan siap masuk surga. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Ya kita harus membangun jemaat itu, membangun jemaat untuk memikirkan perkara yang atas bukan yang di bumi. Sampai memiliki karakter seperti Kristus dan siap masuk surga. Amin. Maka memikirkan perkara yang di atas berarti mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang kekal, seperti karakter Kristus, kehendak Tuhan, dan kehidupan di surga. Hal-hal yang bersifat dunia seperti kekayaan, jabatan, dan kesenangan sementara tidak boleh menguasai hati dan pikiran kita. Seberapa firman Tuhan yang kita dengarkan, itu yang kita lakukan. Ketika kita tahu firman Tuhan 10 dan kita lakukan 10-nya, kita sempurna di mata Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan 10 tapi yang kita lakukan hanya 5 atau hanya 1, kita tidak sempurna di mata Tuhan. Maka saudara-saudara Tuhan, mari kita pikirkan perkara yang di atas dan fokus pada hal yang kekal. Yang ketiga, hidup memuliakan Tuhan. Ini yang terakhir. Hidup memuliakan Allah. Kolose 3 ayat 3 dikatakan tadi, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kita harus hidup memuliakan Allah. Memikirkan perkara yang di atas tidak hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang tindakan. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi juga juga perasaan kita. Ya. Bukan hanya pikiran, bukan hanya memikirkan, tapi bagaimana tindakan kita. Kita dipanggil untuk mematikan segala keinginan dari kita tentunya. Dan mengenakan manusia yang baru. Kodrat dosa kita akan matikan, atau kita ubah kodrat dosa itu menjadi kodrat ilahi. Di mana Tuhan pada dasarnya menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sempurna. Tapi karena Tuhan memberikan free will kepada manusia, sebagai umat ciptaan Tuhan yang paling mulia, diberikan free will. Tuhan mau sebenarnya kita taat dan tunduk kepada Allah. Makanya Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya. Karena di antara murid-muridnya masih ada yang ragu, walaupun sudah Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari orang mati, Yesus bangkit dan siap-siap masuk surga. Yesus masih berkata kepada murid-muridnya, di antara kamu masih ada yang ragu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika orang memberitakan Injil, kita yang peduli kepada desa, misi desa, kita melayani di desa, kita menjangkau jiwa di desa, bahkan peduli kepada misi, maka Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang biarlah kiranya kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di dunia ini. Biarlah kami kiranya memikirkan hal yang kekal, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan pimpinlah kami, Roh Kudus mampukan kami. Sebab kami secara tanpa Roh Kudus yang menolong mengurapi kami, menuntun kami tidak mampu Tuhan. Karena kadang-kala keinginan daging kami lebih kuat daripada keinginan Roh. Tapi ketika Roh Kudus mengurapi, menolong kami, Roh Kudus memenuhi hidup kami, maka Roh Kudus akan mengarahkan kami kepada hal-hal yang kekal, yaitu mentuntaskan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Lewat apa yang kami punya, lewat apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Dalam peduli misi desa ini Tuhan. Bila kiranya kami hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Bagi banyak gereja yang butuh topangan, dukungan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kami semuanya, diberkati hamba-hamba yang ada di ruang Zoom ini yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.